Jadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh koalisi. Bukan justru kita mendorong Anies untuk mengumumkan calon, bisa jadi nanti blunder. Karena dalam perspektif apapun menurut saya, politik itu momentum. Sekarang kita belum tahu siapa lawan kita. Kita mengumumkan wakil, ya sama dengan menyerahkan leher kamu untuk digorok-gorok di situ itu kan. Menurut saya, menurut Nasdem, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden. Saat ini adalah waktu yang lebih pas untuk melakukan konsolidasi. Sehingga insya Allah Senin nanti saya akan mengundang semua partai koalisi untuk menyusun jadwal konsolidasi di tiap-tiap daerah bersama dengan Mas Anies. Hadirkan para ketua umum partai-partai pendukung koalisi perubahan itu berhasil mengirimkan sinyal kepada elit politik maupun kepada publik bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini siap berlayar menuju 2024. Jadi Partai Demokrat, PKS tentu harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menghadirkan ratusan ribu kadernya untuk memberi pesan bahwa Anies Rashid Baswedan siap untuk dicapreskan dan berlayar menuju kontestasi elektoral. Ya, jadi memang kalau setiap partai, alhamdulillah kami terima kasih bahwa semua partai bekerja memasang baliho. Partai Nasdem memasang balihonya, capresnya dengan ketua umum partainya, Pak Surya Paloh. PKS memasang balihonya, capres dengan presiden PKS. Partai Demokrat memasang balihonya, capres dengan ketua partainya, Pak AHY. Jadi ini menunjukkan bahwa kita solid dan kami insya Allah begitu waktunya tiba, nanti kita akan sama-sama umumkan. Nasdem sindir Demokrat hingga PKS bahwa Anies Baswedan safari ke daerah cuma disambut kader partainya. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku sejauh ini 3 partai koalisi mereka belum terkonsolidasi dengan baik. Partai Nasdem telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama dengan Gerindra dan PKS. Ketiga partai tersebut sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali berharap Nasdem, Demokrat, dan PKS terkonsolidasi dengan baik dalam pengusungan Anies Baswedan. Dia pun mencontohkan seperti ketika Nasdem membawa Anies Baswedan ke daerah-daerah, hanya disambut oleh kader partainya. Yang kita mau Anies dalam setiap perjalanannya didampingi tim koalisi dan diterima di daerah oleh 3 kader partai politik, kata Ali pada Selasa. Menurutnya ketika Anies berkunjung ke daerah hanya Nasdem yang melakukan penyambutan. Hal itu kata dia tidak bisa dimaknai sebagai penyambutan koalisi. Misalnya ketika Nasdem membawa Anies ke daerah sampai di daerah disambut sama Nasdem, itu bukan tim koalisi namanya, itu tim partai katanya. Karena itu Ali berharap Anies maju satu langkah dalam memimpin KPP, yakni segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat. Anies harus segera membentuk tim pemenangan dan memulai sosialisasi ke masyarakat, sarannya. Ditanya perkembangan soal Cawapres Anies Baswedan, Ahmad Ali menyatakan saat ini pembangunan koalisi bersama kader lebih penting daripada itu. Yang penting hari ini, mendesak hari ini adalah membangun konsolidasi, bukan mengumumkan calon wakil presiden, tuturnya. Ali pun menegaskan pengumuman tidak akan dilakukan sebelum koalisi partai politik atau parpol lainnya mengumumkan jagoan cawapresnya. Meski dia menyadari banyak pernyataan dari masyarakat terkait siapa kandidat yang akan mendampingi Anies tentang wakil presiden, sampai hari ini untuk menjawab banyak pertanyaan, saya menyampaikan tidak akan ada pengumuman calon wakil presiden sebelum partai lain mengumumkan calon wakil presidennya, tegas Ali. Kendati demikian, dia membocorkan kandidat cawapres nantinya ialah orang yang mampu membantu memenangkan Anies di Pilpres 2024. Hanya saja dia tidak membahas lebih detail kandidat yang dimaksud. Siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan? Dia adalah orang yang berpeluang memenangkan, membantu Anies menjadi presiden.
Orang yang akan mendampingi Anies Baswedan adalah orang yang kita yakini bisa mengantar Anies menjadi presiden, katanya. Sebelumnya, Ahmad Ali berharap Anies Baswedan tidak memilih cawapres karena pertimbangan memiliki partai politik. Kami berharap dia memilih cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja, kata Ali. Ali mengingatkan Anies Baswedan agar memilih capres sesuai dengan 3 kriteria yang telah ditetapkan. Di antaranya bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan bisa membuat proses pemerintahan berjalan efektif. Kalau kita baca piagam deklarasi koalisi perubahan di dalam 3 poin itu, sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih cawapresnya, katanya. Menurut Ali, cawapres Anies harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah yang dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak maksimal. Selain itu, dia menyebut cawapres Anies harus bisa membuat koalisi stabil dan tidak boleh standar ganda hingga berpihak pada salah satu partai. Ketika Anies sudah memilih si fulan untuk menjadi cawapres, maka Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus bisa menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah, ungkapnya. Ali menjelaskan Anies memilih cawapresnya bukan sekedar untuk bisa maju di Pilpres 2024, melainkan untuk kemenangan. Seseorang dibilang sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja, ucapnya. Ali juga mengingatkan kepada parpol yang tergabung di KPP agar menarik dukungan bila kadernya tidak jadi cawapres. Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi, karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara, tidak ada ketua kelasnya, tutur Ali.